Halo tim Firecheck, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini kita akan mengadakan talk show yang membahas sesuatu yang sangat menarik nih, yakni tentang kebakaran pada industri dan juga benefit-benefit apa saja sih yang kita dapat ketika kita bekerja sama dengan vendor resmi Firecheck. Nah, di akhir acara nanti, Firecheck juga mengadakan kuis berhadiah Apar Firefix Powder 1 kg untuk 3 pemenang. Jadi pastikan tim Firecheck menonton tayangan ini sampai selesai ya. Sebelum kita mulai talk show kali ini, kita akan kenalan dulu nih sama salah satu narasumber kita yang pastinya akan membagikan informasi-informasi kepada kita semua. Kita sambut Mario. Halo tim Firecheck, halo Sinta, apa kabar? Baik Mario, apa kabar? Baik juga. Nah Mario, hari ini tim Firecheck mau tanya-tanya beberapa hal nih. Boleh? Yang pertama, yakni tentang kebakaran pada industri. Karena banyak pengguna dari Firecheck adalah manajer HSE dan juga K3. Nah, mereka banyak menanyakan tentang kebakaran pada industri. Kalau menurut Mario sendiri, kira-kira apa aja sih pemicu yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran pada industri? Banyak faktor ya yang bisa menyebabkan kebakaran di industri. Tapi sebelum kita melangkah di situ, alangkah lebih baiknya untuk tim Firecheck yang belum tahu tentang bagaimana kebakaran itu bisa terjadi atau klasifikasinya, bisa cek dulu video teori segitiga api dan klasifikasi kebakaran. Oke, kalau gitu boleh saya lanjut ke faktor-faktornya ya? Iya, Mas. Yang pertama adalah kebakaran karena benda cair mudah terbakar maupun gas. Biasanya ini terjadi di industri seperti kilang minyak atau SPBU, dan untuk gas biasanya di tempat agen-agen penjual gas ya, biasanya itu terjadi. Dan yang kedua sering terjadi juga masalah elektrikal, biasanya konsleting atau arus pendek listrik. Bisa juga karena malfungsi alat listrik sendiri. Biasanya alat listrik yang rusak itu juga bisa menimbulkan kebakaran. Dan yang kedua adalah overload dari stop kontak. Biasanya kalau kita tahu tuh ada colokan yang sudah banyak untuk bertumpuk-tumpuk itu, biasanya di situ ada daya yang terlalu besar dan menimbulkan kebakaran. Ini masih ada hubungannya sih sama kebakaran elektrikal tadi. Yang kedua adalah human error. Biasanya yang pertama adalah mengaktifkan alat pemanas ataupun kompor yang tidak sesuai SOP dan tidak mematikannya. Dan yang kedua yang sering terjadi juga karena potong rokok yang dibuang sembarangan. Nah, kalau belum mati dengan sempurna, biasanya itu bisa menimbulkan kebakaran. Selanjutnya ada faktor alam, bisa dari petir ataupun dari erupsi gunung berapi, tapi jarang sekali untuk erupsi gunung berapi. Iya. Nah, selanjutnya ada hewan liar. Hewan liar juga bisa menimbulkan menjadi faktor kebakaran di industri, karena seperti tikus atau burung liar bisa merusak jaringan listrik, yang itu bisa mengakibatkan konsleting seperti yang sudah disampaikan di awal tadi. Terus yang berikutnya adalah sampah yang menumpuk, biasanya sampah kering dan padat seperti kardus, kertas, ataupun plastik. Di musim kemarau yang suhunya tinggi, gesekan saja bisa menimbulkan kebakaran. Seperti itu sih kurang lebih faktor-faktor yang menimbulkan kebakaran di industri. Wah, ternyata cukup banyak juga ya penyebab-penyebab yang bisa memicu kebakaran pada industri ya. Kalau mungkin tim Firecheck pasti mengenalnya hanya sebatas konsleting, ternyata ada juga penyebab dari human error, kemudian bencana alam, bahkan juga sampah ya Mas Mario ya. Dan sekarang nih, saya mau membacakan salah satu berita yang lagi rame nih Mario. Boleh. Nanti Mario mungkin bisa kasih tanggapan tentang berita ini. Salah satu pabrik busa di Tangerang hangus terbakar. Apa sih penyebabnya? Kebakaran hebat melanda pabrik busa di Tangerang, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran terjadi pada hari Kamis lalu, 29 Oktober 2020. Kebakaran terjadi pada Kamis sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat dan baru bisa dipadamkan kurang lebih 5 jam setelahnya. Sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, api mulai berhasil dijinakan. Menurut saksi mata, yaitu 2 pegawai dari pabrik tersebut, sebelum kejadian terjadi pemadaman listrik pada sore hari. Entah apa yang menyebabkan padamnya listrik, mereka awalnya tidak mengetahuinya. Pegawai tersebut hendak menanyakan kondisi listrik kepada security yang bertugas, namun pada saat ingin menuju pos security, saksi mata melihat kepulan asap hitam pekat yang muncul dari ruang repair busa. Dari ruangan tersebut muncul kobaran api yang sangat besar. Pegawai yang melihat kobaran api pada ruang repair busa langsung mengambil apar atau alat pemadam api yang berada di dekat ruangan tersebut. Akan tetapi usaha yang ia lakukan tidak berhasil lantaran ruang repair dalam keadaan terkunci.
Dengan sigap, pegawai tersebut langsung menghubungi pemadam kebakaran Kabupaten Tangerang dan 3 unit beserta 18 petugas damkar tiba di lokasi kejadian pukul 16.40 waktu Indonesia bagian Barat. Sayangnya, usaha petugas damkar sebelum membuahkan hasil lantaran pabrik yang terbakar merupakan pabrik yang berisi bahan-bahan mudah terbakar, sehingga api dengan cepat membesar dan menyambar bangunan lain di sekitarnya. Petugas kemudian menambah 7 unit mobil pemadam dari Tangerang Kota. Dan setelah 5 jam berjibaku melawan api, akhirnya pukul 21.30 api berhasil dijinakan oleh para petugas. Nah, dari berita ini cukup menarik ya Mario, karena penyebab dari kebakaran yang terjadi di pabrik tersebut belum diketahui secara pasti nih Mario. Kalau menurut Mario sendiri kira-kira apa sih yang menyebabkan kebakaran di pabrik tersebut? Kalau menurut saya kemungkinan besar itu kebakaran elektrikal ya, karena disebutkan tadi sebelum kepulan asap keluar sempat terjadi pemadaman listrik. Di situ kemungkinan besar ada konsleting listrik. Nah, tapi menurut saya yang menarik malah bukan dari penyebab kebakarannya, tapi menurut saya malah di petugas yang kesulitan mengambil alat pemadam api atau APAR yang di ruangan terkunci tadi. Oh iya. Di sini saya juga mau mengedukasi tim FireCheck sih tentang manajemen alat pemadam api. Nah, seperti itu biasanya ada kelalaian dalam manajemen alat pemadam api, karena jika manajemen alat pemadam api dilakukan dengan baik, hal-hal tersebut bisa dihindari. Biasanya ada evaluasi penempatan alat pemadam api. Jadi kejadian alat pemadam api sulit untuk dijangkau itu bisa dicegah, dan kebakaran yang fatal seperti tadi itu bisa dicegah juga. Nah, seperti itu sih kurang lebihnya. Oh begitu ya. Nah kira-kira biasanya apalagi sih Mario masalah-masalah yang mungkin timbul nih karena kita lalai memanajemen atau memonitor APAR dengan baik? Biasanya kalau kita lalai atau kesalahan manajemen alat pemadam api, biasanya kerusakan pada APAR sih. Yang pertama biasanya tekanan APAR turun. Yang kedua mungkin bisa jadi selang alat pemadam api mampet, atau bisa jadi APAR kadaluarsa tapi tidak ternotifikasi. Selain itu juga bisa dari faktor lain seperti pengguna APAR belum cukup terlatih, atau bisa jadi inspeksi sudah dilakukan cuma tidak dokumentasi dengan baik dan tidak dilaporkan dengan baik ke atasannya. Nah, dari sini saya juga mau kasih solusi sih untuk tim FireCheck. Nah ini menarik ya tim FireCheck, karena kalau ada masalah tentunya butuh solusi. Betul. Ya, dan Mario akan memberikan solusi untuk tim FireCheck. Kira-kira apa itu Mario solusinya? Solusi manajemen kebakaran alat pemadam api sebenarnya mudah dengan aplikasi FireCheck. Cukup pakai smartphone atau web, kita bisa mengontrol secara real time alat pemadam api milik kita. Selain itu ada beberapa fitur-fitur yang bisa digunakan di FireCheck. Misalnya fitur inventory untuk menyimpan data APAR sebanyak apapun cukup dalam satu aplikasi. Selain itu, jika APAR sudah kadaluarsa atau butuh direview, akan muncul juga notifikasi di aplikasi FireCheck. Selain itu juga kita akan memberikan analisa resiko-resiko kebakaran lewat aplikasi FireCheck. Jadi ruangan-ruangan yang ada di kantor kita atau di tempat usaha kita bisa diberikan solusi yang tepat. Misalnya ruangan A itu tidak cocok menggunakan powder, atau ruangan B tidak cocok menggunakan kapasitas APAR seperti ini. Nah, selanjutnya ada budgeting servis APAR secara transparan, jadi kita lebih mudah juga untuk menganggarkan biaya untuk servis. Selanjutnya juga reportnya juga bisa dikonvert dalam bentuk PDF. Jadi seperti tadi lalai untuk melaporkan atau tidak terdokumentasi dengan baik bisa dicegah dengan convert ke PDF dan bisa dibagikan lewat banyak platform, bisa lewat WhatsApp dan lain-lain. Belum juga lagi kalau kita bekerja sama dengan vendor resmi dari FireCheck.
Nah, ini yang menarik, mungkin banyak tim Faircheck dan termasuk saya nih belum tahu apa aja sih benefit-benefit yang kita dapatkan ketika kita bekerja sama dengan vendor resmi Faircheck. Mungkin Mario bisa memberitahukan apa aja benefit yang kita dapat ketika kita bekerja sama dengan vendor resmi Faircheck. Jadi vendor resmi dari Faircheck itu ada dua, yang pertama adalah Bromindo, lalu ada Pati Geni. Dari vendor mungkin juga ada kemudahan-kemudahan yang diberikan seperti refill apar onset, garansi dan lain sebagainya. Tapi dari saya sih yang paling penting malah mendapatkan report atau analisa kebakaran. Biasanya itu dicek dari histori refill apar. Misalnya ruangan mana yang sering dilakukan refill. Contoh saya sebagai pengusaha bakery atau pengusaha roti. Di toko saya atau bakery saya, misalkan ruang pemanggang roti lah yang sering direfill aparnya atau sering terjadi kebakaran. Otomatis di situ dengan analisa yang diberikan dari tim vendor resmi Faircheck, ruangan A atau ruangan pemanggang roti sering terjadi kebakaran. Saya sebagai pemilik ruangan atau toko tersebut pasti akan melakukan evaluasi supaya kebakaran tidak terjadi lagi. Oh, ternyata yang ditemukan saat evaluasi adalah selang gas yang sering tertimpa tungku atau pemanggang roti. Disinilah yang terjadi kebakaran. Nah, dari situ saya lakukan evakuasi, memindah tungku dan menutup selang gas itu supaya tidak terjadi kebakaran. Nah, kalau tidak ada report dari tim Faircheck, saya sebagai pengusaha pasti lalai dan kebakaran pasti akan sering terjadi lagi dan kemungkinan memperparah kebakaran bisa sampai ke ruangan-ruangan lain. Nah, disinilah keuntungan bekerja sama dengan vendor resmi Faircheck dengan adanya analisa atau report kebakaran seperti itu. Dan pastinya juga masih banyak keunggulan-keunggulan dan benefit lainnya ya Mario ya. Nah, untuk tim Faircheck yang belum melakukan isi ulang apar bisa langsung menghubungi vendor resmi Faircheck yaitu Bromindo dan Pati Geni. Nah, rasanya sudah banyak ya yang diberikan Mario informasi kepada kita semua. Tapi tenang aja, kalau tim Faircheck masih ada pertanyaan seputar fire safety atau seputar aplikasi Faircheck, bisa tanyakan melalui kolom komentar atau live chat dan nanti akan kita jawab melalui video selanjutnya. Sebelum acara talk show ini berakhir, kita akan ucapkan terima kasih dulu kepada narasumber kita yang telah memberikan informasi kepada kita. Terima kasih Mario. Ya, sama-sama tim Faircheck dan Cinta. Nah, seperti yang sudah saya janjikan tadi, bahwa akan ada kuis berhadiah Apar 5 Powder 1 kg untuk 3 orang pemenang. Nah, caranya gimana? Caranya gampang banget. Untuk tim Faircheck hanya perlu membagikan pengalamannya ketika menggunakan aplikasi Faircheck dan manfaat apa aja yang pernah kalian rasakan ketika menggunakan aplikasi tersebut. 3 komentar yang terbaik akan dipilih untuk mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan. Untuk tim Faircheck yang mungkin belum pernah mencoba aplikasi Faircheck, jangan khawatir, tetap bisa mengikuti kuis ini. Caranya, langsung aja download aplikasi Faircheck melalui iOS dan juga Android. Kemudian langsung coba aplikasi Cek Apar di Faircheck dan dapatkan QR Code-nya melalui faircheck.com. Kuis ini akan ditutup 1 minggu setelah talk show ini premier. Jadi kami tunggu ya komentar-komentar kalian. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara nih tim Faircheck. Terima kasih telah menyaksikan talk show kali ini. Dan untuk tim Faircheck, jangan lupa untuk subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi channel YouTube ini ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik seputar fire safety dan tentunya seputar aplikasi Faircheck. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan talk show kali ini dan sampai jumpa. Faircheck, your fire assistant.